Ini menyedihkan sekali ya. Bukan lagi ya. Musim hujan bukannya musim kawin, malah musim pada berpisah. Musim dingin bukan pada main pelukan, malah main jauh-jauhan. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan keputusan mereka ya. Benar. Langsung saja yuk, eksklusif ini dia Puri Setia. Silakan. Mas Pur. Kayaknya. Kenapa sih nggak semangat banget nyari? Ya iyalah menurut lo. Ya kemarin kan emang datang sama pasangannya. Sekarang harus semangat juga kan ada kita. Ya. Tapi tepuk tangan dulu dong Mas Pur. Terima kasih loh. Dan kayaknya baru beberapa waktu yang lalu masih duduk di sini. Masih bareng jadi Dwinda. Ini baru sebulan ya, benar? Sebenarnya perceraiannya itu ketok palunya itu tanggal 5 Februari kemarin. Oh baru. Baru banget dong ketok palunya. Tapi kok tersebar katanya udah sebulan? Enggak, sebulan itu proses kita perpisahannya. Mulai pengajuan dan sebagainya itu udah sebulan yang lalu. Kalau pisahnya itu sebenarnya udah lama, dari bulan November. Berarti waktu jadi bintang tamu di sini? Masih. Itu masih. Oh, masih. Itu kan pertengahan tahun kemarin itu. Sebentar, November pisah, Januari proses, 5 Februari ketok palu. Cepet ya? Ya cepat sebenarnya. Jadi November itu kita udah ngobrol dan kita sepakat untuk berpisah. Tadinya secara pribadi itu pengen bahwa sampai ke pengadilan pun kita sepakat untuk pisah, tapi ternyata di pengadilan, menurut pengadilan katanya, oh nggak ada namanya perpisahan sepakat, itu nggak ada gitu. Ya pada akhirnya salah satu kan harus ada yang mengajukan gugatan, terus saya bilang, yaudah kamu aja yang mengajukan gugatan perceraian. Tapi seperti perpisahan itu baik-baik ya? Baik banget. Komunikasi dan lain-lain. Ya kalau ada orang bilang bahwa nggak mungkin ada perpisahan yang baik-baik, ya pada akhirnya saya mengatakan bahwa kita mencoba untuk saling melepaskan tapi dengan cara yang sebaik mungkin gitu. Oke. Dan bahkan sampai sekarang itu pun masih komunikasi gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, dan ya sebaik apapun itu pasti meninggalkan luka gitu loh. Sebaik apapun pasti menyisakan kesedihan gitu. Bahwa setiap malam saya ngerasa kesepian pun ya gitu, karena kan selama 5 tahun hidup bersama. Hidup bersama, hidup dapetinnya bareng. juga sampai 18 kali ditolak, kok nggak salah dari cerita, betul kan? Iya, 10 kali Pak. 10 kali ditolak, 8 kali dijorokin saya. Oke, maaf ya, mungkin ini pertanyaan semua orang, terserah mau dijawab atau enggak. Kenapa sebetulnya? Sebenarnya ya menjawabnya itu, kalau jawabannya ya klasik lah ya, maksudnya ada beberapa ketidakcocokan. Ya memang benar yang namanya jodoh itu nggak ada yang cocok pasti, tapi kita saling mencocokkan kan gitu. Cuman ada beberapa hal yang pada akhirnya kita menemukan ketidakcocokan. Terus apa ya kalau saya bilang berbeda cara menyikapi sebuah permasalahan, beda sudut pandang aja, dan itu kita nggak pernah menemukan titik temu yang sama gitu. Akhirnya jujur aja sebenarnya tahun keempat pernikahan, tahun ketiga pernikahan saya curhat sama adik saya, kalau misalnya pada akhirnya nanti saya pisah sama Kak Winda, Wisnu adik saya kan, itu gimana gitu. Saya masih di tahun ketiga. Di tahun ketiga. Dan menyerah di tahun kelima. Terus di tahun keempat saya curhat sama Mbak Ade, manajer saya. Mbak, kalau saya pisah sama Winda gimana gitu. Apakah apakah karena kehadiran orang ketiga? Wah, kan? Apakah karena orang ketiga ini? Iya. Ah. Gue males gue ketemu lu, jangan begitu dong.
Jangan Jadi begitu. ini. Gara-gara diundang di FYP pas kesini. Iya kan? Jadi ribut kan? Iya. Oh, gara-gara Istri saya si Winda itu selalu ngomong, lu harus bisa dong kayak Raffi Ahmad. Oh, Bisa kan? sama. Gara Kayak lu. dia nih. Setiap malam. Kamu. Lihat, lihat. Kalau ya enggak, Tuh. iya. Vivi jangan on air gini, Vi. Ya nggak apa-apa enggak. Ya udah nanti anak-anak sama kamu aja semua. Oke. Anak-anak apaan? Anak tuyul loh. Dwinda. Bukan. Siapa? Apa sih? Tarwenda kemarin. Gua pikir istrinya. Gua kaget tuh mendengar beritanya loh. Karena gua nggak menyangka itu akan terjadi. Gua pikir. Iya, maka beberapa bulan yang lalu di sini tuh bulan apa ya kemarin tuh ya? Itu pertengahan tahun kemarin. Apalagi kalau gue inget ceritanya dia tuh segitu dia tuh. Iya, Ya. mendapatkannya tuh Duduk dulu. Iya kali. Kebetulan. Alhamdulillah. Enggak, taruh. Alhamdulillah tadi sama produsernya, Pur, lu gantiin Raffi Ahmad jadi host FYP ya? Oh, siap, alhamdulillah. Iya bener. Lu bintang tamu. Bener. Lu bintang tamu. Dia ngomong produsernya, iya. Arapi digantiin sama Mas Pur jadi host. Nanti Arapi jadi suaminya Win. Banyak jadinya. Tukar posisi. Barter. Jadi ini gimana? Jadi katanya Pi dari 3 tahun pernikahan tuh udah ada indikasi. Sebentar ya, gue mau wakilin netizen. Kata netizen gue baca-baca sih. Katanya wah gara-gara Mas Purnya aja udah nggak berduit dan nggak terkenal Katanya begitu. Katanya Padahal sekarang kan udah syuting lagi. Iya. Diajakin lagi gak sih? Sekarang udah syuting lagi, cuman saya memutuskan untuk nggak ikut. Kenapa? Bener-bener itu karena pilihan saya gitu. Karena Kenapa? 8 tahun di satu sinetron buat saya itu kayak udah cukup gitu. Maksudnya saya masih men-challenge diri saya untuk berkembang di tempat lain gitu. Karena proses perceraian ini lu gak bisa fokus. Enggak juga. Maksudnya karena memang Atau lu udah ada pekerjaan lain yang menjanjikan? mencoba untuk apa ya, dunia baru lah. Oke, Kayak kemarin waktu November itu kan saya syuting di Blora, syuting layar lebar sama Sanas. Sama Terus? Sanas itu. Nah, di situ saya bilang sama Winda, ini saya mau syuting sekitar 1 bulan di Blora. Ya ini anggap saja bahwa ini kita latihan pisah ranjang gitu. Ini jadi kenapa sih ini tuh nggak, maaf ya, gue pengen tahu banget nih mewakili emak-emak nih. Kenapa sih orang ketiga bukan? Bukan, Pak. Gak bener. Bukan karena orang ketiga. Faktor ekonomi. Enggak. Kalau faktor ekonomi, alhamdulillah saya syuting selama 8 tahun sekitar ribuan episode itu ya masih ada lah pemasukan, walaupun sinetronnya udah selesai itu Tapi setiap tetap bulan aja. masih ada tabungan. Oke. Jadi ada kata-kata yang sangat menyentuh banget dari Mas Pur nih. coba kita lihat ya. Ini menyentuh banget dan gue lihat di Instagramnya bener-bener menyentuh. Sempet heboh. Iya. Mas. Mana nih? Dan kini kita pun berpisah, harus rela ditinggalkan semua kenangan indah. Kita sadar ini semua tidak mudah. Jadi itu benar kesepakatan berdua. Jadi ini kayaknya udah obrolan panjang. Panjang banget. gitu Mas Pur. Sebentar. Panjang banget. Rasa hilang atau gimana? Kalau rasa hilang enggak, saya bilang bahwa apapun yang terjadi ini bahwa saya masih sayang sama kamu gitu. Begitupun Winda ngomong sama, aku juga masih sayang gitu. Ada anak kan? Belum. Itu anak dari pernikahan saya yang pertama ada anak. Tapi kalau misalnya apakah itu salah satunya juga? Saya nggak tahu, cuman saya itu mungkin ini psikologi saya ya, mungkin orangnya overthinking gitu. Jadi kayak misalnya bahkan di tahun pertama pun nikah saya udah punya anak gitu. Terus si Winda saya kita berdua belum dikaruniai anak gitu. Jadi saya kalau misalnya mau komunikasi sama anak itu saya ngerasa kasihan gitu sama si Windanya. Menjaga itu. rasa. Sangat menjaga itu. Padahal belum tentu juga Winda cemburu sama anak saya, belum tentu Anak juga. sama siapa sih sekarang itu? Sama mantan istri saya. Iya. Sama mantan Nggak, istri apakah karena nggak ada hadir keturunan Buah di hati. pernikahan? Mungkin salah satunya mungkin itu ya. Cuman saya nggak tahu apa yang dirasakan Winda dan kadang saya ngerasa
apa Winda cemburu sama anak saya, tapi itu sama sekali nggak terbukti. Dan ada satu hal yang membuat saya itu sangat tersentuh bahwa ketika saya ngomong bahwa saya pisah sama Winda, saya telepon anak saya. Umur berapa sih anak lu tuh? Umur 16, Oke, 16 terus? tahun. Nak, ayah mau ngomong ke ayah itu kayaknya mau pisah sama Manda. Dia manggilnya kan Manda gitu. Dia langsung nangis. Dia langsung nangis dan sebagainya. Bahkan sampai terseduh gitu. Terus anak saya itu WA si Winda. Seumur-umur dia nggak pernah manggil Winda itu mama. Dia langsung WA, "Mah, Ella nggak tahu apa yang terjadi sama mama sama ayah. Yang jelas Ella selalu mendoakan yang terbaik buat Manda sama ayah. Ella minta maaf kalau ayah punya salah sama mama sampai segitunya gitu. Jadi perpisahan ini tuh bukan cuman menghancurkan hati saya sama Winda, bahkan anak saya, pun. bahkan Walaupun bukan darah dagingnya Winda. terus orang tua saya tentunya, orang tua Winda tentunya itu saya mengecewakan orang-orang di sekitar saya yang sayang sama saya gitu, bahwa itu ya gitu. Tapi hebatnya lagi, foto nggak pada dihapusin. Enggak. Masih saling follow-followan. Bahkan Komunikasi sekarang. masih komunikasi. Bahkan wallpaper saya pun masih Masih foto Winda. masih fotonya Winda. Oh iya benar. Masih fotonya Winda. Ini sampai sekarang saya masih masang foto Winda. Ini cara ganti wallpaper gimana sih, Pak? Ya, lo karena nggak paham ya. Kira gua karena Nggak bisa.